Nabi Nabi Adam, manusia pertama, diciptakan Allah Sang Maha Pencipta, ditempatkan di dalam surga bersama istrinya Hawa. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, memakan buah yang tidak boleh dimakan. Ia bertobat dan Allah memaafkannya. Lalu Allah jadikan khalifah di dunia. Nabi Idris sangat cerdas dan sabar. Setiap hari semangat belajar. Nabi pertama yang menulis dengan pena, taat pada Allah dan luas ilmunya. Nabi Idris juga pandai menjahit pakaian. Kepada umatnya beliau ajarkan. Beliau banyak memberi manfaat. Ke langit keempat beliau diangkat. Nabi Nuh mengajak kaumnya beriman agar berhala mereka tinggalkan. Kaumnya marah dan menghina. Nabi Nuh pun dimusuhi bersama. Allah memerintahkan membuat bahtera. Nabi Nuh patuh dan percaya. Banjir besar pun melanda. Kaum yang sombong tenggelam tak berdaya. Kaum Ad sangat serakah dan tinggi hati. Nikmat Allah mereka ingkari. Nabi Hud datang memberi peringatan. Mereka mengolok serta menertawakan. Kaum Ad sangat kesusahan. Allah kirimkan lagi angin dingin dan awan gelap. Olehnya mereka semua habis dilahap. Nabi Soleh diutus untuk berdakwah pada kaum yang suka menjajah. Kaum Samud terus berbuat maksiat, tak mempan diberi nasihat. Unta betina keluar dari batu. Kaum Samud tercengung dan termangu. Tapi mereka tetap saja berdalih. Allah pun turunkan azab yang pedih. Nabi Ibrahim sang pemberani menghancurkan berhala seorang diri, tak mempan dibakar api. Dialah bapak para nabi. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dibantu Ismail anaknya yang tabah. Rumah Allah yang sangat indah, tepatnya di kota Mekah. Nabi Lut mendapat perintah berdakwah ke kaum Sodom yang ungah. Kaumnya tidak mau mendengar. Terhadap perintah Allah mereka ingkar. Kaum Sodom berbuat kerusakan. Pada kaumnya Nabi Lut selalu mengingatkan. Namun peringatannya tak mempan. Allah pun kirim batu panas sebagai hukum. Nabi Ismail putra yang sabar. Sejak kecil diasuh ibunya Hajar. Ia tumbuh menjadi pemuda pintar, bertakwa kepada Allah dan tegar. Nabi Ismail langsung menerima saat Allah memerintahkan berkurban pada ayahnya. Dengan kambing Allah gantikan. Itulah awal perintah berkurban. Nabi Ibrahim dan Sarah bahagia. Seorang bayi segera lahir ke dunia di usianya yang sudah tua. Nabi Ishak sangat berbakti, menyayangi orang tuanya setiap hari. Dia juga gemar menasihati, meneruskan dakwah di muka bumi. Nabi Yakub sedih luar biasa. Putra kesayangannya hilang, entah kemana. Dia yakin putranya masih ada, karena Allah pasti menjaganya. Nabi Yakub kehilangan penglihatan. Dia terus memohon perlindungan. Nabi Yusuf putranya mengirim pesan. Akhirnya mereka pun dipertemukan. Nabi Yusuf putra kesayangan, sejak kecil diberi tanda kenantian, paling disayang oleh ayahnya. Namun saudara-saudaranya pun tidak suka. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. Dengan karunia Allah, kakak lupa. Nabi Yusuf putra kesayangan, sejak kecil diberi tanda kenantian, paling disayang oleh ayahnya. Namun saudara-saudaranya pun tidak suka.
Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja dengan kecerdasan, ilmu, dan karunia Allah semata. Dia pun diangkat menjadi pejabat negara. Nabi Yusuf memimpin dengan adil dan takwa. Nabi Ayub, nabi yang kaya raya, tapi ia tidak terlena memuji Allah tanpa jeda. Meski begitu, Allah mengujinya. Nabi Ayub sabar dengan ujian, walau miskin dan sakit, tetap beriman. Dia terus memohon ampunan. Akhirnya Allah sembuhkan. Nabi Zulkifli sangat sabar, tak pernah marah walau sukar. Siang puasa dan malam beribadah. Allah beri kekuasaan tanpa susah. Nabi Zulkifli menjadi raja yang bijaksana, mengayomi seluruh rakyat termasuk yang jelata. Penampilannya sangat sederhana, tak sombong walaupun yang sekali. Nabi Syuaib, juru bicara para nabi. Bicaranya fasih dan tertata rapi. Beliau bersikap lembut dalam dakwahnya, meski kaumnya mengingkarinya. Nabi Syuaib mengingatkan pedagang Madian agar tidak melakukan kecurangan. Kaum Madian tetap mengoret timbangan, azab panas dan petir Allah timpakan. Nabi Yunus selalu berpesan agar penduduk Ninawa beriman. Bertahun lamanya tak menghasilkan, dia marah lalu meninggalkan. Nabi Yunus terlempar ke lautan, dimakan paus dan sendirian. Tak henti dia memohon ampunan. Allah kabulkan dan beri keselamatan. Nabi Musa kecil hidup di istana, dididik Bunda Asia yang mulia, mendapat banyak ilmu pengetahuan dan agama, tumbuh jadi pemuda cerdas berwibawa. Nabi Musa memukulkan tongkat sekuat tenaga, Laut Merah pun terbelah dua. Nabi Musa serta pengikutnya menyeberang dan selamat. Fir'aun serta tentaranya tenggelam dan tamat. Harun diangkat menjadi nabi atas permintaan Musa yang pemberani. Berdakwah bersama setiap hari, keduanya saling mengerti. Nabi Harun fasih berbicara, menguatkan setiap perkataan Nabi Musa. Nabi Harun menjadi juru bicara saat menghadapi Fir'aun yang berkuasa. Nabi Daud seorang penggembala, ikut berperang dengan gagah perkasa. Berduel melawan Jalut yang semena-mena. Dengan ketapel Jalut roboh seketika. Nabi Daud pemilik surah merdu yang gemar puasa. Penerima kitab Zabur yang penuh makna. Nabi Daud diangkat menjadi raja yang adil dan dicintai rakyat. Waktu Nabi Sulaiman raja yang hebat. Istananya megah serta menggilat. Hewan dan jin menjadi pasukan kerajaan. Angin pun tunduk pada Nabi Sulaiman. Burung hudhud, tentara yang cerdik, menemukan istana ratu yang cantik. Nabi Sulaiman mengundang sang ratu negeri Sabah. Ratu Balkis tunduk dan terpesona. Nabi Ilyas menyerukan agar penduduk Baalbek taat dan beriman. Berhenti menyembah berhala tak berguna. Kaumnya malah mengusir dan menghina. Negeri Baalbek kekeringan. Nabi Ilyas memohonkan ampunan, tetapi kaumnya ingkar dan melupakan. Nabi Ilyas pun
Nabi Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Ilyas kecil selalu bertakwa, hatinya bersih serta menyayangi sesama, selalu menegakkan hukum agama, sosok nabi yang disukai semua. Nabi Ilyas sakit keras, diobati oleh Nabi Ilyas. Allah izinkan Nabi Ilyas sehat. Ia lalu berdakwah agar umatnya selamat. Bayi Maryam sangat istimewa. Banyak yang ingin merawatnya dengan anak panah. Mereka memilihnya. Allah tetapkan Nabi Zakaria pemenangnya. Nabi Zakaria sudah sangat tua, namun belum juga mendapat putra. Ia khawatir dan mulai berdoa. Allah beri putra bernama Yahya. Nabi Yahya seorang penyayang seluruh makhluk Allah. Dia sayang, terkadang makan bersama binatang liar. Dia pun sering menahan lapar. Nabi Yahya berseteru dengan raja zalim yang ingin menekan saudara. Nabi Yahya tetap pada penidanya. Raja pun marah dan menghukumnya. Nabi Isa tak memiliki ayah. Saat bayi bisa bicara dengan mudah bersama ibunda Maryam. Dia hijrah menghindari Raja Herodes yang celaka. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat, menyembuhkan orang yang hampir sekarat, tapi kaumnya tetap saja tidak mau taat, malah makin banyak berbuat maksiat. Nabi Muhammad lahir ke dunia disusui Halimah dengan penuh cinta. Malaikat bersihkan dadanya saat balita. Beliau jadi utusan Allah yang mulia. Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah, didukung paman dan istri Khadijah. Mendapat banyak mukjizat Al-Quran, sikap dan akhlaknya menjadi teladan. Isra Mi'raj. Sudah selesai.